Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait isu smart governance. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya Safira Deza Azahra, dari unit kerja Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang BPTD wilayah 11 Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ari Artajaya dari UPBU Karel Satsui Tuboy sebagai teknisi penerbangan. Saya Trisadea Marlita di BPTD wilayah 10 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagai pengawas operasional kinerja pelabuhan. Saya Anggi Dwi Atmaji dari UPBU kelas 3 Bumakia sebagai teknisi listrik dan jaringan. baiklah, hari ini kita akan membahas isu-isu terkait smart governance nih. Seperti yang kita ketahui, sebagai pelayan di sektor publik, ASN itu dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan global serta memiliki kualitas dan kompetensi unggul sehingga mampu mewujudkan layanan publik prima kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, kita perlu menjadi ASN yang smart. Nah, menurut teman-teman sekalian, ASN yang smart itu yang kayak gimana sih? Mungkin bisa digambarkan. Ya, silahkan. Ya, pengertian Smart ASN sendiri memiliki arti yaitu kemampuan untuk mengikuti atau beradaptasi di mana perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatannya, melahirkan ASN yang Smart ASN. Oke, saya izin menambahkan ya. Menurut saya ASN yang smart itu adalah ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat dengan kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatannya. Oke, selanjutnya pada pendapat lain. Ya, selain kita juga beradaptasi dengan era digital saat ini, kita juga harus hati-hati dalam menggunakan dan juga bertanggung jawab apa yang kita lakukan di era digital ini. Jadi harus tetap smart, waspada gitu. Oke. Gimana Mas Anggi, apa ada tambahan? Izin menambahkan, ASN juga harus memiliki profil sebagai ASN yang smart, yaitu yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Oke, baiklah. Saya setuju sekali dengan pendapat Mas dan Mbak sekalian. Kalau ASN yang udah smart, artinya kita bisa menjadi bagian dalam terwujudnya smart governance. Nah, apa sih smart governance itu? Menurut saya adalah sebuah tata kelola pemerintah yang digunakan untuk memajukan pemerintahan kota seperti kota ya, provinsi. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan sedikit, atau menjelaskan sedikit. Smart governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik melalui teknologi informasi saat ini. Baiklah, smart governance itu sendiri adalah salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk tujuan smart governance menurut teman-teman apa nih pemerintah ingin mewujudkan smart governance?
menurut saya mengelola dan mengembangkan operasional secara maksimal, memberikan pelayanan maksimal baik dalam hal transportasi, kesehatan, dan lain-lain, meningkatkan manajemen sumber daya manusia dan infrastruktur. Mungkin Mas Mbak ada yang mau menambahkan? Ya Mbak, izin menambahkan, misalnya juga untuk pelayanan publik yang lebih baik, manajemen birokrasi yang mungkin lebih efisien, efisien juga kebijakan publiknya. Cukup Pak. Oke, baiklah. Untuk manfaat dari smart governance ini sendiri, itu bisa kita meningkatkan efisien anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik, lalu mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah, meningkatnya utilitas infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah, dan terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Nah, dari yang udah kita jelaskan ini, kira-kira implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang udah kita lihat nih ya, apa kalau boleh tahu teman-teman yang udah pernah mengalami? Pengalaman saya ya Mbak ya, waktu buat kakak itu kita secara online udah bisa, jadi kita harus menghubungi WA petugas di Dukcapil, nanti diarahkan untuk hal apa yang harus diurus, begitu Mbak. Jadi nggak perlu ke kantor, kita udah bisa cetak kakak langsung di rumah sendiri gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain, gimana nih? Kalau sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini kita sehari-hari merasakan ya, apalagi untuk membayar pajak sekarang. Membayar pajak tahun lalu kita harus mengantri, sedangkan sekarang untuk membuat atau membayar pajak seperti NPWP itu berbasis elektronik sekarang lebih cepat dan efisien. Ya, benar banget, Mas. Sudah semakin mudah ya ke sekarang kita pelayanannya dari pemerintah. Kalau Mas Anggi sendiri gimana, Mas? Pengalaman, mungkin ada pengalaman terkait dari smart governance ini? Ya izin Mbak. Pengalaman mungkin di pembuatan KTP sih Mbak. Dukcapil itu kan tinggal kita masuk website aja, nanti ngisi-ngisinya itu, terus ada pemberitahuan buat ngambilin KTP-nya di Dukcapil langsung, jadi nggak pakai harus ke RT, RW, ke kelurahan gitu. Ya, ya untuk di sektor transportasi sendiri kita juga udah dipermudah ya Mas, Mbak. Kayak tiketingnya udah mulai pakai aplikasi, terus udah banyak nih kayak security-nya juga berbasis elektronik, udah jadi lebih mudah ya kehidupan kita sekarang. Nah, apalagi nih yang bisa kita sharing terkait smart governance ini? Menambahkan ya Mbak, mungkin di layanan kesehatan seperti BPJS juga udah ada aplikasi sendiri kan, jadi lebih mudah kita untuk membayar gitu, terus menentukan vaskes itu Mbak. Iya, benar banget Mbak Trista. Kalau untuk di transportasi, kayak BMKG juga sekarang udah bisa kan, ini lewat aplikasi udah kita bisa ngeliat, jadi kita nggak perlu lagi nih terlambat gitu mengetahui informasi cuaca. Kan itu penting banget nih untuk penerbangan dan pelayaran juga. Gimana nih menurut Mas Ari dan Mas Anggi?
Ya, kita di Kementerian Perhubungan ini juga untuk terkait implementasi perkembangan teknologis ya cukup maju lah. Apalagi untuk jalan-jalan tol kan, untuk bayar jalan tol berbasis elektronik sekarang bisa menggunakan e-tol atau apa itu kartu untuk membayar langsung stiker ketika masuk pintu tol itu langsung tidak lagi terjadi antrian untuk membayar di pintu tol. Jadi perkembangan di Kementerian Perhubungan sangat pesat itu. Ya, gimana kalau menurut Mas Anggi ini di dunia Kementerian Perhubungan ini transportasi atau di lingkungan kerjanya terkait dengan smart governance ini apakah udah terwujud? Ya Mbak, menurut saya sih lebih ke butuh peningkatan lagi sih Mbak, tapi udah bagus juga. Ada kita pesan tiket tinggal pesan, tapi kalau di tempat saya ini di Merauke ini masih ada sih kios-kios yang buka-buka gitu buat pesan tiket. Tapi kalau dari perhubungan sendiri udah bagus, dia masuk ke Traveloka, masuk ke Tiket.com, masuk ke apa namanya dan banking juga bisa kita bayarnya mudah gitu, bermudah lah Mbak. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, saat ini pemerintah tuh udah banyak banget nih menyediakan layanan berbasis elektronik ini. Nah, terus demi terwujudnya smart governance ini kan, terus dengan harapan agar pelayanan ini menjadi lebih efektif, efisien, dan bebas KKN, kita juga jadi semakin mudah kan. Baik, apa ada yang mau ditambahin lagi nih dari teman-teman terkait smart governance ini? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya, Mbak. Jadi dengan kata lain, kata pemerintahan atau governance ini lebih menggambarkan pada pola hubungan yang baik antar setiap elemen yang ada seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun integrasi untuk tata kelola pemerintah yang lebih maju gitu. Apa ada pendapat lain, teman-teman? Ya, satu lagi untuk menambahkan, untuk kita saling kolaborasi antara penyedia jaringan telekomunikasi dan wilayah yang ada di naungan di Kementerian Perhubungan agar pemerataan jaringan itu bisa seimbang. Karena biar seimbang kita menjadi berbasis elektronik itu mudah mencakup di wilayah-wilayah yang terpelosok di kota. Oke, bagus. Ya benar banget tuh, Mas. Kalau smart governance ini bisa terwujud, asal kitanya juga harus smart. Kalau kita pelayanannya udah bagus nih, aplikasinya udah bagus, tapi kitanya juga nggak tahu gimana caranya, cara memanfaatkannya, sama aja dong, sama aja bohong kan. Nah, jadi kitanya juga sebagai ASN-nya, kita juga smart, terus untuk pelayanan ke masyarakatnya, kayak mensosialisasikan smart governance ini sendiri. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kita tutup diskusi ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.